Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 535, ini wanita yang belum menikah dari klan saya, terimalah dia. Surga di luar, suku api kuno. Saat ini, Chen yang sedang duduk di kursi di tengah alun-alun. Melihat para penjaga yang terus berpatroli, Chen yang juga memadatkan esensi sejatinya untuk memperbaiki lengannya yang rusak. Ramuan obat yang menumpuk di bawah alun-alun adalah akumulasi bertahun-tahun dari suku api kuno. Sumber daya yang dia gunakan untuk memulihkan dirinya kali ini, selain sumber daya yang dia berikan kepada mata surgawi sebelumnya. Hal ini telah menghabiskan lebih dari separuh tanaman obat dan sumber daya suku api kuno. Sialan Leng Xiaoxiao. Saat Chen yang memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Leng Xiaoxiao. Pada saat ini, seorang penggarap suku api kuno perlahan berlari masuk dari luar. Patriark, orang dari alam bawah telah kembali. Mendengar mata dewa telah kembali, mata Chen yang berbinar. Dia melambaikan tangannya pada penggarap suku api kuno di depannya dan berkata perlahan. Cepat, telepon dia. Setelah mendengar kata-kata Chen Yang, kultivator suku api kuno segera mengarahkan mata dewa kepadanya. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan harimau putih? Chen Yang menatap mata dewa di depannya dan berkata perlahan padanya. Mata dewa menatap Chen Yang dan ragu-ragu. Dia tergagap pada Chen Yang. Tuan Qiyan, dia ditahan oleh macan putih. Ketika Chen Yang mendengar kata-kata macan putih, dia juga tercengang. Apa yang telah terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Pada saat ini, mata dewa terus berbicara kepada Chen Yang. Macan putih senior, sumber daya yang Anda berikan kepada saya tidak terlalu, saya puas. Saya ingin lebih banyak sumber daya. Macan putih mengirimku untuk menyampaikan pesan kepada tuanku agar membawa lebih banyak sumber daya. Chen yang tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata mata dewa itu. Tampaknya Leng Xiaoxiao benar-benar mendapat pertemuan yang tidak disengaja dari macan putih dan bahkan kehilangan banyak sumber daya. Macan putih, karena kamu menyukai sumber daya, maka kamu harus melakukannya dengan baik. Kemudian, Chen yang berkata perlahan ke mata dewa. Apakah macan putih itu meminta sumber daya? Mata dewa melihat bahwa Chen yang tidak marah ketika dia mendengar api merah ditahan. Sebaliknya, dia tampak bersemangat. Dia juga sedikit terkejut. Orang ini bahkan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Namun, dia juga sangat bodoh. Harimau putih ini jelas ingin mengambil sumber dayanya secara gratis, dan dia tetap ingin memberikannya kepadanya. Dengan pemikiran ini, Divine Eye juga berencana untuk mengingatkan Chen Yang. Tuan, haruskah kita mempertimbangkan ini dengan hati-hati? Chen Yang juga meliriknya ketika dia mendengar kata-kata mata dewa. Apa yang kamu pikirkan? Katakan saja padaku sumber daya apa yang diinginkan macan putih. Orang dari alam bawah ini penakut dan takut. Ketika mata dewa mendengar kata-kata Chen Yang, ia tidak mengatakan apapun lagi. Macan putih itu ingin merekrut lebih banyak orang. Ingin seseorang. Ketika Chen yang mendengar kata-kata mata dewa, dia juga tertawa terbahak-bahak. Itu mudah. Sampaikan pesanan saya. Semua penggarap elit api kuno. Suku harus mengikuti saya untuk menemukan harimau putih. Ketika mata dewa mengatakan itu tadi, dia berpikir bahwa mata dewa itu menginginkan sumber daya yang langka. Dia tidak menyangka bahwa dia menginginkan seseorang. Dalam hal itu, Chen yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada para penggarap suku api kuno di sekitarnya. Semua wanita di klan yang setidaknya merupakan dewa surga harus ikut denganku. Dari gambaran mata dewa, kekuatan harimau putih jelas jauh di atas kekuatan Leng Xiaoxiao. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya apa yang akan digunakan Leng Xiaoxiao untuk memindahkan harimau putih itu. Sepertinya dia memanfaatkan bangsanya sendiri. Leng Xiaoxiao ini biasanya terlihat dingin dan menyendiri, tapi siapa sangka itu secara rahasia. Ketika para penggarap suku api kuno mendengar kata-kata Chen Yang, mereka segera mengumpulkan anggota suku mereka. Melihat para penggarap suku api kuno yang sudah siap, Chen Yang berkata perlahan ke mata dewa. Ayo pergi. Dia memikirkan macan putih dan dewa matahari agung, lalu menatap Chen Yang di depannya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang ingin dia andalkan di masa depan. Jika tidak ada lagi, maka gerbang surgawi juga akan hilang.
Oleh karena itu, mata dewa juga perlahan berkata kepada Chen Yang. Pak, ayo kita lanjutkan seperti ini. Jangan membuat persiapan lain. Bagaimana jika, hei. Sebelum mata surgawi menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Chen yang melambaikan tangannya ke arahnya. Bagaimana jika? Bagaimana bisa ada begitu banyak bagaimana jika? Saya telah berada di alam manusia di surga selama bertahun-tahun dan saya telah menemukan segalanya. Apalagi kita berada di alam bawah. Pimpin saja. Orang dari alam bawah ini benar-benar pemalu. Mendengar suara tidak sabar Chen Yang, mata surgawi menghela nafas. Dia sekarang bisa berharap Chen Yang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Segera, di bawah bimbingan mata dewa, kelompok pembudidaya suku api kuno terbang menuju dunia surgawi. Pada saat yang sama, di alam surgawi, di pegunungan 100.000. Xiao Changtian sedang berdiri di pulau terpencil, memandangi tumpukan batu bata di depannya. Ada juga tumpukan pasir. Sekarang, dia harus menunggu Great Sun Immortal menemukannya. Saya ingin tahu bagaimana pencarian Immortal Da yang berlangsung. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mengambil 9 surga rake dan berjalan perlahan menuju lembah. Dia tidak tahu kemana perginya monyet dan Xiao Bai. Dia harus menemukan mereka dan membawanya kembali. Kalau tidak, akan sangat buruk jika mereka benar-benar digigit oleh binatang buas di pegunungan. Di luar pegunungan 100.000, di bawah bimbingan mata dewa, Chen Yang dan yang lainnya juga perlahan-lahan sampai di dunia surgawi. Melihat pegunungan 100.000 di depannya, Chen Yang juga berkata perlahan kepada mata dewa. Harimau putih ada di pegunungan ini. Ketika mata dewa mendengar kata-kata Chen Yang, mata dewa itu mengangguk perlahan padanya. Ayo pergi. Pada saat ini, Chen Yang tidak akan meragukan kata-kata mata dewa. Ini adalah kabut di pegunungan 100.000. Itu memang memberinya perasaan yang tidak biasa. Ketika Chen Yang melangkah ke pegunungan 100.000, macan putih, yang berada di lembah, perlahan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Dia di sini. Crimson Flame, yang terikat di samping, juga senang saat mendengar kata-kata macan putih. Akhirnya, Tuan Chen yang datang untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Crimson Flame juga melihat macan putih menatapnya. Dia pun menutup mulutnya dan menatap harimau putih itu dengan ketakutan di matanya. Saat ini, di tangan harimau putih ada mayat berdarah. Ini adalah binatang buas yang diambil macan putih dari gunung ketika api merah menangkapnya. Seekor binatang buas hampir tidak mampu menahan tangan harimau putih dan dimakan olehnya. Ini tidak enak. Bang! Harimau putih langsung melemparkan bangkai binatang buas di tangannya ke samping. Kemudian, dia perlahan melihat ke arah pintu masuk pegunungan 100.000. Pada saat ini, di jalur lembah, mata dewa membawa sosok Chen Yang dan yang lainnya perlahan ke dalam penglihatan Dewa Matahari Agung. Crimson Flame melihat kedatangan Chen Yang dan melambai padanya dengan penuh semangat. Ketika Chen Yang melihat harimau putih di depan lembah, ekspresinya juga sangat senang. Dia melambaikan tangannya ke belakang, dan beberapa penggarap suku api kuno berjalan mendekat. Macan putih senior, ini adalah wanita yang belum menikah dari klan saya. Mohon terima dia. Saat dia berbicara, Chen Yang juga mengungkapkan senyuman kepada harimau putih. Bab 536-1 Rencana Membangun Harem untuk Anda. Apakah Anda suka? Itu. L. Penerjemah, 549.690.339. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Harimau putih memandang Chen Yang di depannya dan perlahan menatap wanita di sampingnya. Ketika Great Sun Immortal melihat tindakan Chen Yang, dia juga tidak bisa bereaksi. Dia meminta mata dewa untuk membantunya menemukan beberapa kultivator untuk bekerja. Bagaimana dia mendapatkan sekelompok wanita? Pada saat ini, kultivator perempuan dari suku api kuno mengedipkan mata ke arahnya. Dewa Matahari Agung dan Macan Putih atas isyarat Chen Yang. Penatua Dayang merasakan tatapan genit dari wanita penggarap zaman dahulu. Suku api, dan dia merasa merinding. Kemudian, dia mendengar harimau putih perlahan berkata kepadanya. Taois Biksun, menurut Anda apakah orang-orang ini cocok? Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata macan putih, dia juga melihatnya. Dia, senior macan putih, saya sedang mencari orang untuk bekerja. Wanita-wanita ini tidak sesuai. Ketika harimau putih mendengar kata-kata Dewa Matahari Agung,
ia juga menghembuskan napas dari lubang hidungnya. Kemudian, kultivator wanita yang sedang mengedipkan mata ke arah harimau putih merasakan hembusan angin bertiup di depannya. Ah! Kultivator suku api kuno perempuan berteriak dan didorong ke samping. Chen yang melihat bahwa para pembudidaya perempuan dari klannya telah diusir oleh harimau putih. Dia memandang harimau putih itu dengan canggung. Dia juga tahu bahwa kultivator perempuan di klannya tidak secantik itu. Leng Xiao Xiao. Pada saat ini, Chen yang memutar matanya dan tersenyum pada harimau putih. Harimau putih, apakah menurut Anda sumber daya yang saya berikan terakhir kali sudah cukup? Ketika macan putih mendengar kata-kata Chen Yang, dia juga tertarik. Dia menatap Chen Yang tanpa berkata apa-apa. Ketika Chen Yang melihat harimau putih menatapnya, dia tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan cincin interspatial lain yang telah dia siapkan di sakunya. Macan putih senior, ini adalah tanda penghargaan saya. Macan putih melihat cincin interspatial di tangan Chen Yang dan berkata perlahan. Sampah. Bang. Kata-kata macan putih perlahan terdengar di telinga semua orang. Anggota suku api kuno saling memandang dengan marah. Sumber daya ras mereka sebenarnya hanyalah sampah di mata harimau putih. Bukankah ini meremehkan ras mereka? Ketika Chen yang mendengar kata-kata macan putih, wajahnya juga tersenyum kaku. Macan putih senior, ini tidak terlalu bagus. Ketika macan putih mendengar nama, matahari pagi, dia dengan malas berdiri dari tanah. Merasakan tekanan yang dilepaskan dari tubuh harimau putih, ekspresi Chen yang sedikit jelek saat ini. Harimau putih, karena kita tidak dapat mencapai kesepakatan, kembalikan sumber dayanya padamu. Berikan kami. Pada saat ini, Chen yang mengertakkan gigi dan perlahan berkata kepada harimau putih. Jika bukan karena budidaya macan putih yang terlalu kuat, Chen yang pasti akan bertarung dengannya. Namun, karena dia tidak bisa menang, dia memikirkan sumber daya yang telah dia berikan sebelumnya. Hati Chen Yang sakit. Ketika macan putih mendengar perkataan Chen Yang, dia juga menganggapnya sedikit lucu. Orang ini bersekongkol dengan para penggarap yang ingin berurusan dengannya. Menguasai, sudah merupakan suatu berkah bahwa dia tidak membunuh mereka semua di sini. Sekarang, dia bahkan meminta sumber daya darinya. Pada saat ini, macan putih juga perlahan mengangkat telapak tangannya. Saat harimau putih mengangkat telapak tangannya, semua orang merasakan energi spiritual yang tajam berkumpul antara langit dan bumi. Mengaum. Di lembah, auman samar harimau putih terdengar. Ketika para penggarap klan api kuno melihat kekuatan macan putih, mereka ketakutan dan perlahan-lahan lari ke belakang. Pada saat ini, mata dewa juga perlahan berkata kepada Chen Yang. Tuan, tangkap orang tua itu. Mata dewa juga telah melihat hubungan antara Daois Biksun dan macan putih dan yang lainnya tidak buruk. Namun, kekuatan lelaki tua ini memang sangat rendah. Jika mereka bisa mengendalikannya, mereka mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Ketika Chen yang mendengar kata-kata mata dewa, dia juga melihat ke arah dewa matahari agung. Dia menggigitnya, dan nyala api perlahan muncul dari tubuhnya. Dia hendak menyerang Great Sun Immortal. Di sisi lain, Xiao Changtian perlahan sampai ke depan lembah. Ketika mereka mendengar suara gemuruh datang dari lembah, mereka mengutuk dalam hati. Suara ini jelas merupakan suara harimau. Harimau itu berada di pegunungan, jadi dia tidak ingin membawa putih kecil pergi. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian mempercepat langkahnya. Pada saat ini, macan putih, yang hendak memukul Chen Yang di udara, juga menyadari sesuatu. Dia perlahan menarik kembali auranya dan berubah menjadi seekor kucing putih kecil. Segera setelah itu, sebuah suara perlahan terdengar di lembah. Taois matahari besar, putih kecil, akhirnya aku menemukanmu. Suara Xiao Changtian bergema di lembah. Ketika Chen yang mendengar suaranya, dia melihat ke arah Xiao Changtian. Melihat 9 surga rake di tangan Xiao Changtian, dia juga terkejut. Dia buru-buru menarik telapak tangannya yang besar dan menyala-nyala yang hendak menyerang Dewa Matahari Agung. Bang! Tubuhnya jatuh dari langit. Dia merasakan aura mematikan dari Nine Heavens Rake milik Xiao Changtian. Dia yakin Xiao Changtian memiliki artefak abadi bermutu tinggi di tangannya. Terlebih lagi, sepertinya dia ada di sini untuk mencari Dewa Matahari Besar dan Macan Putih. Jika orang seperti itu melihatnya menyerang Dayang Abadi dan Macan Putih, lalu dia bisa melupakan kepergiannya hari ini. Oleh karena itu,
Chen Yang juga buru-buru melepaskan telapak tangannya yang menyala-nyala. Melihat Xiao Changtian yang berjalan perlahan, dia tidak peduli dengan lukanya sendiri dan menatapnya dengan ketakutan. Siapa kamu? Xiao Changtian datang ke sisi Dewa Matahari Agung dan Macan Putih. Mendengar kata-kata Chen Yang, dia berkata kepadanya perlahan, Taois Matahari Besar, ini adalah pekerja pemindah batu bata yang kamu temukan, kan? Ayo, tangkap. Saat berbicara, Xiao Changtian juga melemparkan 9 surga rake ke arah Chen Yang. Tidak, Chen Yang meraung di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat 9 surga rake langsung menyerangnya. Bahkan jika senjata abadi tingkat tinggi tidak digerakkan oleh esensi sejati apapun, kekuatan yang dibawanya bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Chen Yang. Bang! Rake 9 surga perlahan menekan tubuh Chen Yang. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, sosok Chen Yang langsung ditekan ke tanah. Pada saat ini, Xiao Changtian perlahan mengambil harimau putih itu dari tanah. Xiao Bai, kenapa kamu ada di sini? Aku sedang mencarimu. Xiao Changtian mengusap tubuh harimau putih itu sambil berbicara. Saat ini, Chen Yang memandang Xiao Changtian di depannya. Harimau putih yang baru saja membuat kagum suatu daerah kini berbaring dengan patuh di pelukan Xiao Changtian. Jadi bukan harimau putih yang ditemukan Leng Xiao Xiao, tapi orang ini. Tiba-tiba, Chen Yang menyadari bahwa dia memahami segalanya. Mengapa harimau putih itu bahkan tidak melihatnya ketika dia menyerahkan penggarap suku api kuno kepadanya? Ternyata Leng Xiao Xiao sama sekali tidak mengenal harimau putih. Itu adalah orang di depannya. Dia baru saja menyerang orang-orang di depannya. Ini mungkin. Memikirkan hal ini, Chen Yang melihat kultivator wanita dari suku api kuno dan memahami keinginan terakhirnya untuk hidup. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Datang dan sapa tuan masa depanmu. Kemudian, Chen Yang perlahan berkata kepada Xiao Changtian, Senior, aku berencana membangun harem untukmu. Apakah kamu menyukainya? Bab 537, aku pasti akan menemukanmu yang bagus saat aku kembali. Alam surgawi, 100.000 pegunungan. Xiao Changtian mendengar kata-kata Chen Yang dan melihat ke arah Dewa Matahari Agung di sampingnya. The Great Sun Immortal merasakan tatapan Xiao Changtian dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Chen Yang. Saat dia menghadapi senior macan putih sebelumnya, Chen Yang juga mengeluarkan sekelompok wanita cantik. Xiao Changtian melihat ke arah Daois Dayang, lalu ke Chen Yang dan kelompok wanita kultivator suku api kuno. Dia adalah pria berdarah panas. Jika dia tidak memikirkan wanita cantik ini, itu tidak masuk akal. Namun, dia hanyalah manusia biasa. Dia tidak bisa membesarkan begitu banyak gadis. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, orang lain mungkin tidak akan menyukainya. Selain itu, dia mencari orang untuk bekerja, bukan untuk menafkahinya. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Changtian juga melihat ke arah Chen Yang. Melihat Chen Yang ditekan ke tanah oleh 9 surga rake, Xiao Changtian berkata padanya perlahan. Kenapa kamu tidak bangun? Xiao Changtian memandang Chen Yang dengan aneh. Mengapa orang ini terlihat sedikit tidak normal? Ketika Chen Yang mendengar perkataan Xiao Changtian, dia menatap wajah Xiao Changtian dengan ekspresi sedih. Bukan karena dia tidak ingin bangun, tetapi dia telah menempatkan artefak abadi bermutu tinggi di tubuhnya. Bagaimana dia bangun? Xiao Changtian memandang Chen Yang, yang masih tidak bergerak di tanah setelah mendengar kata-katanya. Dia menghela nafas dan perlahan berjalan ke sisi Chen Yang, mengambil 9 surga rake yang menekannya. Dia perlahan berkata padanya, berdiri. Xiao Changtian melepaskan pala 9 surga dari tubuhnya, dan Chen Yang perlahan berdiri. 6. Melihat Chen Yang berdiri, Xiao Changtian melanjutkan. Bawalah gadis-gadis ini bersamamu. Tidak cocok. Wanita-wanita ini memiliki lengan yang kurus dan kaki yang lembut. Pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Chen Yang pun mengerti. Dia melambaikan tangannya pada para penggarap suku api kuno dan kelompoknya. Kultivator perempuan segera berjalan ke samping. Saat ini, Chen Yang terus berbicara dengan Xiao Changtian. Senior, jangan khawatir. Saya pasti akan menemukan Anda dalam jumlah yang bagus ketika saya kembali. Mendengar perkataan Chen Yang, Xiao Changtian hampir mengumpat. Apa aku terlihat bejat? Orang ini tidak tahu bahwa dia adalah orang yang sangat jujur. Saat ini, Xiao Changtian perlahan berjalan ke sisi matahari besar.
abadi dan berkata kepadanya, Daois Biksun, aku harus merepotkanmu untuk berurusan dengan orang-orang ini. Sambil berbicara, Xiao Changtian juga ingin membawa harimau putih itu ke dalam. Daois Dayang mengangguk padanya. Setelah Xiao Changtian pergi, Taois Dayang juga perlahan berjalan menuju Chen Yang. Chen Yang memandang guru Daois Dayang yang mendekat dan tersenyum padanya. Rekan Daois, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Setelah melihat Xiao Changtian, Chen Yang tidak memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. The Great Sun Immortal memandang Chen Yang di depannya dan berkata perlahan padanya. Senior memintaku untuk menanganinya. Menurutmu bagaimana aku harus berurusan denganmu? Melihat wajah Great Sun Immortal yang tidak berbahaya di depannya, Chen Yang juga memiliki firasat buruk. Bagaimana dengan ini? Jangan serahkan cincin interspatial. Segera setelah Grand Sun Immortal selesai berbicara, Chen Yang memberikan cincin interspatial di tangannya kepada Grand Sun Immortal tanpa ragu-ragu. Ketika Great Sun Immortal melihat ekspresi tegas Chen Yang, dia berkata kepadanya perlahan. Baiklah, pergilah. Dia memikirkan bagaimana Chen Yang juga ada di sini untuk memberi mereka sumber daya. The Great Sun Immortal tidak mempersulitnya. Setelah mendengar kata-kata dari orang yang tercerahkan dari matahari besar, Chen Yang segera berlari keluar dari pegunungan 100.000. Setelah meninggalkan pegunungan 100.000, Chen Yang melihat ke arah ratusan ribu pegunungan di belakangnya sambil terengah-engah. Alam bawah ini sebenarnya sangat aneh. Dia pasti tidak ingin datang ke sini di masa depan. Pada saat ini, Chen Yang berkata kepada penggarap suku api kuno di sampingnya. Bagaimana dengan orang dari alam bawah itu? Kata-kata Chen Yang juga sedikit marah. Apa yang dikatakan mata dewa ini kepadanya? Harimau putih menginginkan lebih banyak peluang dan bahkan mengatakan bahwa mereka menginginkan manusia. Dia telah mempersiapkan begitu banyak wanita cantik. Harimau putih dan senior itu tidak menyukai mereka, oke. Pada saat ini, Chen Yang berharap dia dapat merobek mata dewa itu menjadi beberapa bagian. Ketika para penggarap suku api kuno mendengar kata-kata Chen Yang, mereka saling memandang. Dia tidak menemukan mata dewa sama sekali. Patriark, apakah kita masih akan mengejar mereka? Pada saat ini, api merah muncul entah dari mana dan berkata perlahan kepada Chen Yang. Mengejar, apa yang kamu kejar? Kami bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Apa gunanya memiliki kalian? Melihat api merah di depannya, hati Chen Yang dipenuhi amarah. Itu semua karena orang yang mengikuti mata dewa di sini. Dia baik-baik saja, tapi dia dikejar. Saat dia memikirkan hal ini, Chen Yang mau tidak mau menendang pantat api merah beberapa kali. Saat ini, dari pegunungan 100.000, sebuah suara perlahan mencapai telinga Chen Yang. Ingat, jangan membocorkan tempat tinggal senior. Jika tidak, mendengar ancaman yang jelas dari kata-katanya, Chen Yang menghentikan apa yang dia lakukan. Dia membungkuk hormat ke pegunungan 100.000. Kemudian, dia melihat api Kirmizi, yang telah ditendang hingga setengah mati olehnya, dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, cepat pergi. Setelah Chen Yang pergi, Dayang Abadi juga perlahan tiba di pulau terpencil. Melihat Xiao Changtian di depannya, Dewa Matahari Agung berkata kepadanya perlahan. Senior, mereka sudah diusir. Mendengar perkataan Gatai, Xiao Changtian mengangguk padanya. Kemudian, dia perlahan berdiri dari tanah dan berkata kepada Dewa Matahari Agung. Great Sun yang disempurnakan, menurut saya lebih baik mencari pengrajin yang dulu bekerja di Great Sun Town selama beberapa hari ke depan. Pengrajin Great Sun kita masih yang paling dapat diandalkan. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Dewa Matahari Agung merasa senang. Dia berkata pada Xiao Changtian perlahan. Baiklah, senior, saya akan mencarinya sekarang. Xiao Changtian melihat ke arah di mana Dewa Matahari Agung pergi. Dan berkata kepada muridnya yang datang menolong. Jangan pergi sendirian. Pergi keluar dan berjalan-jalan di jalanan. Lihat apakah ada yang mau datang ke sini untuk membangun benteng. Tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan pengrajin di kota Dayang. Ini bukan halaman kecil miliknya. Jika dia mengandalkan mereka, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Ketika Ye Fan dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Changtian, mereka juga mengangguk padanya. Baiklah, Tuan.
Saat Yevan meninggalkan pegunungan 100.000. Perlombaan roh di surga yang jauh juga telah menerima kabar itu. Mata surgawi sedang berhadapan dengan pegunungan 100.000. Pada saat itu, Leng Xiaoxiao juga memberi perintah untuk melenyapkan surga. Gerbang, sekte kuno di dunia surgawi ini juga menghilang dalam sungai panjang sejarah. Bab 538, kami akan memindahkan batu bata dengan baik. 1. Gerbang surga. Pada saat ini, di langit di atas gerbang surgawi, sesosok tubuh perlahan berdiri di udara. Melihat istana yang hampir lumpuh, mata dewa itu tertawa. Sekte yang telah ada selama bertahun-tahun ini telah hancur total karena dia. Kemudian, mata dewa itu perlahan turun ke tanah dan melihat ke arah mayat-mayat itu. Mulutnya juga perlahan berkata, "Semua orang di Elysium, jangan khawatir. Kematianmu sangat berharga. Saya pasti akan menghancurkan alam surgawi." Saat dia berbicara, mata dewa melambaikan lengan bajunya, dan mayat murid gerbang surga di sampingnya berubah menjadi abu. Kembali ke pegunungan 100.000, mata dewa telah mendesak Chen Yang untuk menyerang. Melalui celah inilah dia melarikan diri dari pegunungan 100.000. Kemudian, seperti yang dia duga, kegagalan Chen Yang menyebabkan kehancuran seluruh gerbang surga oleh ras roh. Setelah melakukan semua ini secara perlahan, mata dewa perlahan berjalan ke samping. Perlombaan spiritual, alam surgawi, kamu telah menghancurkan fondasiku. Anda pasti akan membayar harganya. Begitu dia selesai berbicara, mata dewa itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Benua Tianyuan, Kota Dayang. The Immortal of Great Sun menginjak karpet merah dan perlahan mendarat di permukaan Great Sun Town. Para murid sekte matahari besar yang berpatroli di kota matahari besar melihat matahari besar yang sempurna. Dia juga berjalan mendekat dan berkata perlahan kepada Great Sun Immortal. "Leluhur, Raja Dewa Awan Merah dari kota telah mencarimu di sekte matahari besar." Mendengar bahwa Raja Surgawi Awan Merah sedang mencarinya, Dewa Matahari Agung menoleh ke murid sekte matahari besar di depannya. "Kebetulan aku punya sesuatu untuk mencarinya juga. Bantu saya menyampaikan pesan. Katakan pada Dewa Raja Awan Merah untuk membawa teman baik mereka dan menungguku di halaman Penatua Sui." Saat ini, di halaman Penatua Sui, Zu 1, Zu 2, Zu 3, Zu 4, Zu 5 juga duduk di tangga halaman. Zusan memegang sedotan di mulutnya dan perlahan berkata pada Sui. "Kakak, rumah-rumah di kota ini telah kami perbaiki. Saya melihat senior tampaknya cukup sibuk akhir-akhir ini. Mengapa kita tidak pergi dan melihat apakah ada yang bisa kita bantu?" Ketika Gedung 1 mendengar perkataan Gedung 3, dia perlahan berkata kepadanya. "Tidak pantas bagi kami untuk menanyakan masalah senior. Tidak baik jika aku pergi dan mengganggu senior." Mendengar perkataan Zui, Zusan pun mendecakkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, suara guru yang agung perlahan terdengar di halaman. "Elder Zui, saya akhirnya menemukan Anda. Taois Matahari Besar." Zusan berkata dengan heran saat melihat kedatangan Great Sun Immortal. Immortal Da yang biasanya tidak berinteraksi dengan mereka, dan dia adalah favorit Xiao Changtian. "Mungkinkah senior mempunyai instruksi agar Dewa Matahari Agung datang mengetuk pintu?" "Daois Biksun, ada apa dengan senior?" Pada saat ini, Zusan juga berkata perlahan kepada Great Sun Immortal. Mendengar kata-kata Zusan, Great Sun Immortal tersenyum. Senior sedang bersiap untuk membangun aula utama di alam surgawi dan ingin meminta bantuan Penatua Sui. "Baiklah, kakak, ayo cepat berangkat." Mendengar perkataan Biksun, Gedung 3 berkata dengan penuh semangat kepada Gedung 1. Dia belum pernah ke dunia surgawi sebelumnya. Gedung 1 memelototi Gedung 3. "Taois Biksun, tolong beritahu senior bahwa kami akan pergi sekarang." Pada saat ini, Raja Surgawi Awan Merah dan Raja Surgawi Langit Hitam menerima pemberitahuan dari para murid sekte Matahari Agung. Dia juga datang ke halaman Penatua Sui. Ketika dia melihat Dewa Matahari Agung, dia berkata kepadanya, "Dayang yang sempurna, aku hanya mencarimu. Saya melihat senior masuk dan keluar baru-baru ini. Apakah ada yang memerlukan bantuan kami?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Surgawi Awan Merah, Dewa Matahari Agung berkata perlahan kepada Penatua Sui. "Penatua Sui, senior berkata bahwa tidak ada kekurangan karyawan, jadi saya harus merepotkan Anda."
Setelah mendengar kata, staf, Dewa Raja Awan Merah dan yang lainnya juga menyadari sesuatu. Mungkinkah mereka bisa memindahkan batu bata lagi? Selama kurun waktu tersebut, mereka tidak membawa batu bata, sehingga kemajuan budidaya mereka jauh lebih lambat. Senior pasti sudah mengetahui situasi mereka, jadi dia mencarikan pekerjaan untuk mereka. Dengan pemikiran ini, dia berkata kepada Great Sun Immortal. Daois Biksun, tolong beritahu senior bahwa kami akan memindahkan batunya dengan benar. Setelah menyerahkan masalah tersebut, Great Sun Immortal tersenyum. Dia membawa Dewa Raja Hong Yun dan Penatua Zuyi ke dunia surgawi. Dunia surgawi, Kerajaan Air Luo. Pada saat ini, sosok Luo Tian perlahan berdiri di dinding dinasti Luo Shui. Setelah memindahkan batu bata, Luo Tian telah menjadi penguasa sejati dinasti Sungai Luo. Melihat bekas pedang di tembok kota, Luo Tian menghela nafas. Jiang Beichen adalah kontributor besar bagi Luo Shui. Tanda pedang ini juga untuk memberitahu orang-orang tentang keberadaan Jiang Beichen. Itu juga mengejutkan semua musuh dinasti Air Luo. Pada saat itu, seorang pelayan tua perlahan berjalan ke arah Jiang Beichen. Yang mulia, ini waktunya pergi ke pengadilan. Semua bangsawan menunggumu di aula utama. Pelayan tua ini jelas sudah terbiasa dengan Jiang Beichen yang berdiri di tembok kota PVPRV Vimo. Oleh karena itu, kata-katanya mengungkapkan sedikit kegembiraan. Luo Tian juga berbalik dan masuk. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Seberkas cahaya terbang melintasi langit di atas kota kekaisaran, dan sosok Jiang Beichen perlahan muncul di depan Luo Tian dan yang lainnya. Kasim, apakah kamu melihat senior? Apakah aku melihat sesuatu? Melihat sosok Jiang Beichen muncul di udara, Luo Tian menarik ujung pakaian pelayan lamanya dan berkata perlahan padanya. Pelayan tua itu ditarik oleh Luo Tian dan melihat sosok di udara. Meskipun dia belum pernah melihat Jiang Beichen sebelumnya, dia sering bertemu dengan keluarga kerajaan. Melihat potret itu disimpan, Yang Mulia, sepertinya dia adalah seorang senior. Pada saat ini, pelayan tua itu juga berkata dengan cara yang agak tidak nyata. Saat pelayan tua itu berbicara, sosok Jiang Beichen perlahan mendarat di tembok kota. Saat melihat Luo Tian, Jiang Beichen berkata kepadanya, Luo Tian, kamu tampaknya melakukannya dengan cukup baik sebagai seorang kaisar. Mendengar kata-kata Jiang Beichen, Luo Tian perlahan bereaksi. Meskipun dinasti Luo Shui telah menjadi penguasa suatu benua, Luo Tian tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ketika dia melihat Jiang Beichen, dia berjalan ke arahnya. Senior, kamu telah datang ke dinasti Air Luo. Melihat Luo Tian yang gelisah, Jiang Beichen berkata dengan malu. Luo Tian, aku datang kepadamu kali ini karena aku membutuhkan bantuanmu. Bisakah kamu meminjamkanku beberapa orang? Sebenarnya, dinasti Luo Shui tidak berhutang apapun pada Jiang Beichen. Terakhir kali, dia juga memberikan benda suci dinastinya, Luo Shui, kepada Jiang Beichen. Mendengar kata-kata Jiang Beichen, Luo Tian tidak ragu-ragu. Dengan senang hati, bab 539-1 harus menemukan koki, 1. Alam surgawi, di depan pegunungan 100.000. Ketika Jiang Beichen merekrut dinasti Luo Shui, Ye Fan dan Futian melakukan hal yang sama. Dia pergi ke berbagai benua abadi di dunia surgawi untuk merekrut orang-orang yang dia kenal sebelumnya. Pada saat ini, sekelompok besar pembudidaya telah berkumpul di depan pegunungan 100.000. Kemudian, Daois Da yang membawa sosok Penatua Zuyi dan perlahan sampai ke Ye Fan dan yang lainnya. Setelah Great Sun Immortal mendarat, dia juga memberi isyarat sedikit kepada Ye Fan dan yang lainnya. Kemudian, Ye Fan berkata perlahan kepada Penatua Zuyi di belakang Dewa Matahari Agung, Penatua Zuyi, lihatlah. Apakah ini memenuhi persyaratan konstruksi? Ketika Penatua Zuyi mendengar kata-kata Ye Fan, dia juga melirik Luo Tian dan yang lainnya. Lumayan, jauh lebih baik dari orang-orang sebelumnya. Saat Penatua Zuyi selesai berbicara, God King Hong Yun dan orang lain di belakangnya juga tersipu. Memang benar, tingkat budidaya mereka sedikit lebih rendah daripada Luo Tian. Luo Tian memandang ke arah Penatua Zuyi dan tidak meremehkannya hanya karena dia berada di panggung kendaraan hebat. Bagaimana seseorang yang bisa berbicara dengan senior secara setara bisa menjadi orang biasa? Semuanya, masuk. Jangan biarkan senior menunggu terlalu lama. Pada saat ini,
Great Sun Immortal memimpin Luo Tian dan yang lainnya ke Pegunungan 100.000. Segera, di bawah pimpinan Daois Dayang, Ye Fan dan yang lainnya tiba di samping Xiao Changtian. Melihat ki spiritual dunia ini dan nama ganas dari Pegunungan 100.000. Semua kultivator memandang Xiao Changtian dengan kagum. Hanya senior yang mau membangun rumahnya sendiri. Dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang seperti Pegunungan 100.000 di masa hidupnya. Xiao Changtian juga melihat Penatua Zuyi dan yang lainnya. Dia berjalan ke arah mereka dan berkata perlahan. Penatua Zuyi, aku harus merepotkanmu lagi. Saat dia berbicara, Xiao Changtian mengeluarkan cetak biru dari sakunya. Setelah menyerahkannya kepada Penatua Zuyi, dia melanjutkan. Elder Zuyi, menurut Anda apakah ada masalah dengan konstruksi ini? Penatua Zuyi perlahan mengambil cetak biru dari Xiao Changtian. Saat dia membukanya, tangannya yang memegang cetak biru itu mulai bergetar. Cetak biru dan desain yang diberikan kepadanya oleh senior ini sungguh luar biasa. Setiap desain dilakukan di puncak jalur konstruksi. Bukankah ini yang dia kejar? Meskipun senior memintanya untuk membangunnya, dia juga memberinya nasihat. Berpikir demikian, Penatua Zuyi berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Senior, saya pasti akan menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan instruksi Anda. Setelah penundaan terakhir, Penatua Zuyi masih merasa sedikit menyesal. Xiao Changtian tersenyum pada Penatua Zuyi ketika dia mendengar bahwa tidak ada masalah. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan di belakangnya dan perlahan berkata. Semua orang di sini untuk memindahkan batu bata dan membangun, bukan? Bagaimana cara menghitung gaji ini? Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Luo Tian dan yang lainnya saling memandang. Kemudian, mereka berkata pada Xiao Changtian secara serempak. Senior, kami tidak perlu membayarmu. Mereka datang ke sini bukan hanya untuk membalas kebaikan mereka, tetapi juga untuk melihat wajah Xiao Changtian. Jika dia bisa mendapatkan bimbingan Xiao Changtian, dia mungkin bisa melambung di masa depan. Saat ini, siapa yang mau meminta uang pada Xiao Changtian? Mendengar suara tegas mereka, sepertinya mereka tidak berbohong. Tampaknya orang-orang yang ditemukan oleh Daois Biksun dan Ye Fan cukup baik. Dia bahkan tidak perlu membayar. Setelah memikirkannya, Xiao Changtian perlahan berkata kepada mereka. Bagaimana dengan ini? Semua orang akan bekerja di sini. Makanan dan akomodasi sudah termasuk. Aku akan memberimu kaligrafi dan lukisan lagi setelahnya. Apakah itu tidak apa-apa? Luo Tian dan Raja Surgawi Awan Merah sangat bersemangat saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Saya menunggu senior mendengar kebenarannya. Melihat semua orang setuju, Xiao Changtian memberi isyarat kepada Penatua Zuyi untuk mengajak mereka membiasakan diri. Lagi pula, dia tidak bisa memanfaatkan orang lain secara gratis. Dia datang jauh-jauh ke Gunung Tandus ini untuk bekerja padanya. Jika dia tidak mendapatkan apapun, dia akan merasa tidak enak. Saat ini, Xiao Yan juga melihat Ye Fan. Dia mengambil 9 surga rake dan berkata kepada Ye Fan. Ye Fan, kamu harus pergi dan membantu juga. Ada kekuatan dalam jumlah. Ye Fan biasa memotong kayu bakar dan membawa air di halaman. Sama halnya jika dia datang ke sini untuk berganti pekerjaan. Ketika Ye Fan mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga perlahan mengambil 9 Heavens Rake dari Xiao Changtian. Begitu 9 surga rake memasuki pintu, Ye Fan merasakan beban menekan tangannya. Tampaknya tuannya sedang melatihnya. Tuan, murid akan berangkat kerja dulu. Ye Fan memegang 9 surga rake di tangannya dan perlahan berkata kepada Xiao Changtian. Mendengar perkataan Ye Fan, Xiao Changtian mengangguk ke arah Ye Fan. Kemudian, Xiao Changtian memandang Lin Ruomiao dan berkata padanya perlahan. Ruomiao, ayo bantu aku di dapur. Kita akan mulai memasak. Dengan banyaknya pekerja di sini sekaligus, dia harus memasak. Meskipun mereka tidak perlu dibayar, namun tetap saja itu merupakan pengeluaran yang sangat besar untuk membuat begitu banyak orang makan setiap hari. Sepertinya dia harus mencari koki. Kalau tidak, memasak di sini setiap hari akan memakan waktu seharian. Setelah Lin Ruomiao mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga datang ke dapur untuk membantu Xiao Changtian. Setelah dia menemukan semua anggota keluarga Lin Ruomiao mulai tertarik dengan tugas-tugas ini. Karena itu, dia sangat ahli dalam membantu Xiao Changtian.
Pada saat ini, Great Sun Immortal juga perlahan masuk ke dapur. Senior, ada dua wanita di luar. Mereka ingin bertemu senior. Mendengar ada dua gadis, Lin Ruomiao juga melihat ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian merasakan tatapan Lin Ruomiao dan tersenyum padanya. Lalu, dia berkata perlahan kepada Great Sun Immortal. Siapa ini? Leng Xiao Xiao dan Nona Leng Mei. Ketika Great Sun Immortal mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia juga berkata kepada Xiao Changtian. Oh, itu kedua gadis itu. Xiao Changtian juga berkata kepada Lin Ruomiao setelah mendengar perkataan yang agung. Matahari abadi. Ruomiao, kamu tonton dulu. Aku akan segera kembali. Setelah Chen yang tiba, Xiao Changtian tidak berencana bertemu siapapun. Terutama di bawah tatapan Lin Ruomiao, dia membuatnya tampak seperti sedang melakukan sesuatu yang salah. Namun, dia berencana mencari cara untuk menemukan Chef Leng Mei dan Leng Xiao Xiao sepertinya adalah penduduk setempat, jadi dia kebetulan bertanya. Kemudian, di bawah bimbingan Great Sun Immortal, Xiao Changtian juga tiba di luar pulau. Melihat Leng Xiao Xiao dan Leng Mei di depannya, dia tersenyum dan berjalan ke arah mereka. Mengapa kedua wanita itu begitu bebas datang ke sini? Apakah ada sesuatu? Leng Xiao Xiao dan Leng Mei mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata kepadanya, Senior. Bab 540, Api Neraka 1. Alam Surgawi, 100.000 pegunungan. Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao dan Leng Mei juga sedikit gugup. Leng Xiao Xiao juga ingin datang ke sini untuk meminta maaf kepada Xiao Changtian secepatnya. Bagaimanapun, Elysium juga dianggap sebagai kekuatan bawahannya. Sebelumnya, dia dengan tegas memerintahkan agar alam surgawi tidak dapat ditargetkan oleh seluruh alam surgawi. Dia tidak menyangka akan menyinggung Xiao Changtian secepat itu. Kata-kata Xiao Changtian barusan terdengar seperti dia akan menghukumnya. Saat ini, suara Xiao Changtian terdengar. Nona, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan Koki? Koki. Mendengar kata-kata Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao dan Leng Mei tercengang. Lalu, Leng Xiao Xiao mengerti. Senior memberi mereka kesempatan untuk membuka lembaran baru. Leng Xiao Xiao berkata pada Xiao Changtian. Senior, setahu saya ada satu. Saya hanya tidak tahu apakah itu cocok. Mendengar perkataan Leng Xiao Xiao, Xiao Changtian juga sedikit bingung. Berapa penghasilan orang itu sebagai koki sebulan? Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu pantas. Mungkinkah semua koki di sini meminta harga yang sangat tinggi? Ketika Leng Mei mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia berkata kepada Xiao Changtian perlahan. Senior, dia tidak menginginkan gaji. Tidak ada gaji. Bukankah itu bagus? Mungkinkah semua hidangannya berwarna hitam? Bagaimana rasa makanannya? Bagaimana orang menilainya? Leng Xiao Xiao mendengar kata-kata Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, keahlian kulinernya adalah yang terbaik di dunia kita. Xiao Changtian juga bingung saat mendengar kata-kata Leng Xiao Xiao dan Leng Mei. Mereka tidak perlu membayar, dan makanan yang mereka masak adalah yang terbaik. Itu hanyalah koki sempurna yang dia cari. Mengapa hal itu tidak pantas? Berpikir demikian, Xiao Yan berkata pada Leng Xiao Xiao dan Leng Mei perlahan. Bukankah itu bagus? Bisakah kamu mengajakku mengunjunginya? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan kepada Xiao Changtian. Senior, orang yang datang ke sini beberapa waktu lalu adalah bawahannya. Kamu dan dia. Leng Xiao Xiao ragu-ragu sejenak. Mendengar kata-kata Leng Xiao Xiao, Xiao Changtian mengerti. Jadi itulah alasannya. Orang-orang yang datang ke tempatnya sebelumnya memang agak aneh. Pria itu terus memperkenalkan wanita padanya. Xiao Changtian berkata perlahan pada Leng Xiao Xiao. Nona, apakah koki itu bejat? Mendengar perkataan Xiao Changtian, Leng Xiao Xiao dan Leng Mei saling berpandangan. Dia juga mengangguk pada Xiao Changtian. Memang benar, mereka ingin memperkenalkan Xiao Changtian pada sosok besar di langit Roh Kudus. Raja Surgawi Api Neraka, Saint Spirit Sky memiliki banyak faksi, dan semuanya rumit. Namun, fraksi Api Neraka jelas merupakan salah satu faksi terkuat di langit Roh Suci. Bahkan suku api kuno hanyalah kekuatan yang ditempatkan oleh api neraka di luar. Meskipun api neraka ini adalah raja abadi, dia tidak tertarik untuk berkultivasi atau bertarung.
Dikatakan bahwa ia dilahirkan dengan bola api abadi. Dengan bakatnya, ia terus-menerus menyerap energi spiritual dari Saint Spirit Sky. Secara alami, dia mencapai alam raja abadi. Baginya, hal yang paling dia minati adalah memasak dan pergi ke rumah bordil untuk mendengarkan musik. Awalnya, Leng Xiaoxiao menyela perkenalan Xiao Changtian tentang api neraka. Dalam hal keterampilan kuliner, tidak ada seorang pun di Saint Spirit Sky yang bisa menandinginya. Xiao Changtian merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Leng Xiaoxiao. Lalu, dia berkata kepada Leng Xiaoxiao dan yang lainnya. Dua wanita, bawa aku ke sana. Leng Xiaoxiao mengangguk pada Xiao Changtian. Pada dasarnya tidak ada wanita cantik di pulaunya. Mereka semua adalah sekelompok tukang pindahan batu bata, jadi dia tidak terlalu khawatir. Adapun muridnya, mereka adalah Lin Ruomiao dan Daji. Namun, Lin Ruomiao dan Daji jarang berada di pulau itu. Seharusnya tidak ada masalah. Sementara Xiao Changtian memikirkan hal ini, Lin Ruomiao perlahan berjalan ke sisinya. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Mendengar suara Lin Ruomiao, Xiao Changtian juga menatapnya. Jika orang ini benar-benar mesum, apakah Lin Ruomiao akan tetap pergi ke sana? Lin Ruomiao sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Xiao Changtian, jadi dia berbicara lebih dulu. Dengan dua saudara perempuan, kamu tidak perlu khawatir tentang tuanmu. Xiao Changtian tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang Lin Ruomiao dan perlahan berkata padanya. Baik-baik saja maka. Ini juga pertama kalinya Leng Xiaoxiao dan yang lainnya melihat Lin Ruomiao. Melihat wanita yang segar dan halus, Leng Xiaoxiao dan Leng Mei merasa sedikit rendah diri. Setelah itu, di bawah pimpinan Leng Xiaoxiao, Xiao Changtian dan yang lainnya perlahan-lahan terbang menuju alam manusia di surga. Pada saat yang sama, di langit Saint Spirit, di paviliun yang dihiasi anggur merah dan bunga hijau, di kamar pribadi. Seorang pria dengan rambut merah menyala duduk di depan meja. Ada berbagai macam buah-buahan di atas meja di depannya. Di dalam kamar, ada beberapa wanita cantik sedang menari. Di pinggir ruangan juga ada beberapa wanita yang sedang mencabuti janggutnya. Saat mendengar lagu indah itu, beberapa wanita di sampingnya memijat punggungnya. Pria berkulit merah menyala itu sedang bersenang-senang. Saat ini, seorang penjaga masuk dari luar pintu. Tuan Api Neraka, Chen Yang meminta pertemuan. Mendengar nama, Matahari Pagi, Api Neraka mengerutkan kening. Tubuhnya bergetar dan dia mengayunkan tubuhnya. Kemudian, wanita di sebelahnya otomatis mundur. Apa yang dilakukan anak itu di sini? Bukankah dia sedang berperang suci dengan ras spiritual baru-baru ini? Mendengar kata-kata Helvire, penjaga itu perlahan berkata padanya. Tuan, haruskah kita membiarkan dia masuk? Ketika Helvire mendengar kata-kata penjaga itu, dia perlahan berkata kepadanya. Biarkan dia masuk. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen yang perlahan muncul di kamar pribadi Helvire. Ketika Chen yang masuk dan melihat api neraka, dia berlutut di depannya. Tuan, Anda harus menyelamatkan suku api kuno saya. Leng Xiaoxiao itu berkolusi dengan macan putih untuk menghancurkan suku api kunoku. Mendengar bahwa ini tentang perang suci, api neraka mengerutkan kening dan melambaikan tangannya ke arah pengawalnya. Kemudian, penjaga itu menyeret Chen yang keluar. Dia pikir itu adalah sesuatu, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi perkelahian. Bukankah ini memengaruhi pendengarannya terhadap musik? Kemudian, api neraka melambai ke arah wanita di depannya. Melanjutkan. Kemudian, semburan nyanyian dan tarian terdengar di ruang pribadi. Setelah Chen yang diseret keluar oleh penjaga, dia berteriak. Tuan api neraka, dengarkan aku. Lambat laun, suara Chen yang semakin menjauh. Pada saat yang sama, Leng Xiaoxiao membawa Xiao Changtian dan yang lainnya ke Saint Spirit Sky. Bab 541, Betapa Hebatnya Memasak dan Mendapatkan Pelacur Gratis. Saint Spirit Sky, di atas kota kecil. Leng Xiaoxiao, Xiao Changtian, dan Lin Ruomiao perlahan mendarat di kota. Sesampainya di kota baru, Xiao Changtian pun melihat ke kedua sisi jalan. Berbeda dengan kota Dayang, di kedua sisinya terdapat berbagai macam jajanan. Kota, hampir tidak ada pakaian atau gerak tubuh. Jalanan dipenuhi bau harum, dan Xiao Changtian bisa mendengar teriakannya. Flaming Red Duck yang baru disembelih jelas merupakan suplemen yang bagus. Itu dapat meningkatkan sirkulasi esensi sejati.
Tendon daging sapi hitam pekat, tendon daging sapi hitam pekat yang baru dipanggang, datang dan ambil. Lihat, tidak mahal, tidak mahal. Itu hanya 10 batu roh. Xiao Changtian memandangi kota kecil yang tampak seperti jalan kuliner dan bergumam di dalam hatinya. Penduduk kota ini semuanya membual. Tendon daging sapi berwarna hitam tua apa? Itu tampak seperti daging lada hitam yang dia makan di kehidupan sebelumnya. Warnanya yang hitam sepertinya sudah matang 70–80%. Yang terpenting, masyarakat di dunia budidaya tidak memasukkan semua jenis bumbu. Dan bebek merah menyala itu, bukankah itu berarti bebek panggang? Kulit bebek merah menyala yang berminyak memiliki rasa yang istimewa. Bersamaan dengan teriakan tersebut, gelombang aroma memasuki hidungnya. Xiao Changtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok perutnya. Perjalanan ke sini bisa dibilang melelahkan dan dia belum makan banyak. Lalu, Xiao Changtian berkata pada Leng Xiaoxiao. Nona Leng, ayo kita cari restoran untuk makan dulu. Leng Xiaoxiao mengangguk pada Xiao Changtian. Padahal mereka sudah bisa berpuasa. Namun, kota neraka ini masih menjadi markas api neraka, dan semua jenis daging binatang iblis dijual di jalanan. Para pedagang asongan yang berkumpul di kota semuanya adalah ahli kuliner. Memakan daging binatang iblis juga cukup bermanfaat bagi budidaya mereka. Leng Xiaoxiao berkata pada Xiao Changtian, "Senior, saya tahu restoran yang bagus. Silakan ikuti saya." Sambil berbicara, Leng Xiaoxiao juga membawa Xiao Changtian ke jalan kecil di kota. Leng Xiaoxiao tidak akrab dengan kota neraka. Namun, dia memiliki beberapa koneksi dengan beberapa klan di kota neraka. Bagaimanapun juga, seluruh dunia roh suci dikuasai oleh api neraka. Tidak ada yang akan percaya bahwa Leng Xiaoxiao tidak memiliki dasar apapun di sini. Kemudian, Leng Xiaoxiao memimpin Xiao Changtian dan yang lainnya melewati jalan kecil. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah toko kecil. Xiao Changtian mendongak dan melihat merek wewangian kelas 1. Sepertinya nama itu lumayan. Leng Xiaoxiao berkata pada Xiao Changtian perlahan. Senior, ini restoran terbaik di kota kecil. Leng Xiaoxiao membawa Xiao Changtian ke sini karena toko ini memiliki status tinggi di kota neraka. Orang-orang yang berkumpul di dalamnya semuanya adalah chef dari berbagai tempat. Mereka berdua sempat kalah darinya setelah bersaing dengan Helvire dalam memasak. Pada akhirnya dialah koki yang mengajukan diri untuk tinggal dan memasak untuknya. Xiao Changtian mengangguk pada Leng Xiaoxiao. Meski kota kecil ini dipenuhi dengan aroma makanan lezat, namun, dia belum mencicipinya. Dia bisa masuk dan makan untuk melihat betapa bagusnya para koki itu. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian memimpin dan masuk. Lagi pula, jika dia tidak makan dengan aktif, ada yang salah dengan pemikirannya. Setelah memasuki toko, seorang pelayan menghampiri Xiao Changtian. "Tuan, ini pertama kalinya Anda ke sini. Ayo, pesan di sini." Sebagai restoran yang berada tepat di bawah Helvire, layanan fragrance kelas 1 adalah yang terbaik di seluruh kota. Segera, Xiao Changtian tiba di konter di bawah pimpinan pelayan. Saat ini, penjaga toko yang duduk di konter berkata kepada Xiao Changtian, "Pelanggan, lihatlah. Apa yang kamu inginkan? Aku akan mengaturnya untukmu." Saat dia berbicara, penjaga toko menyerahkan menu kepada Xiao Changtian. Xiao Changtian melihat hidangan di menu. "Apa? 100 batu roh. Sebuah sayur sebenarnya berharga 100 batu roh." Kemudian, dia membalik ke beberapa halaman berikutnya dan melihat bahwa beberapa daging berharga ribuan batu roh. Satu batu roh bernilai 10.000 tael perak, jadi 100 batu roh ini bernilai 1 juta tael perak. Beberapa ribu batu roh ini setara dengan puluhan juta perak. Xiao Changtian perlahan menatap penjaga toko di depannya. Mungkinkah toko ini scam? Pada saat ini, Leng Xiaoxiao juga berada di belakang Xiao Changtian. Melihat Leng Xiaoxiao, terlihat jelas bahwa ini bukan pertama kalinya penjaga toko melihatnya. Dia juga menyapanya. "Nona Leng, kamu di sini." Melihat penjaga toko menyapa Leng Xiaoxiao, Xiao Changtian yakin dia tidak salah memasuki toko. Lalu, dia perlahan berkata kepada penjaga toko, "Penjaga toko, apakah kamu punya yang lebih murah?" Penjaga toko tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Changtian. Murah. Para pembudidaya yang datang bersama Leng Xiaoxiao tidak boleh kekurangan uang. Melihat penampilan halus Xiao Changtian,
dia tidak terlihat seperti orang yang ingin menimbulkan masalah. Kemudian, penjaga toko perlahan berkata kepada Xiao Changtian, "Kalau murah bahannya bisa diganti. Kalau begitu, efek memakannya tidak akan terlalu bagus. Untuk menjamin kualitas bahan-bahan di toko, semuanya telah diproses oleh beberapa ahli. Dalam hal ini, semakin banyak esensi sejati yang dikandungnya, maka aromanya akan semakin berkurang. Namun ada juga beberapa petani yang datang untuk makan, bukan untuk bercocok tanam. Dia sama seperti manusia fana itu." Kemudian, penjaga toko perlahan memberikan menu kepada Xiao Changtian. Pada menunya, ada beberapa masakan khas yang hanya membutuhkan rasa dan bukan budidaya. Melihat menunya, Xiao Changtian ragu-ragu. "Penjaga toko, apakah kamu punya yang lebih murah?" Meski hidangan di menu ini lebih murah dari sebelumnya, harganya tetap puluhan batu roh. Bukankah ini ratusan ribu tael perak? Dia juga tidak mampu membelinya. Penjaga toko dan Leng Xiaoxiao tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Changtian. Saat ini, penjaga toko tidak peduli dengan wajah Leng Xiaoxiao. Bagaimanapun, dia memiliki api neraka sebagai pendukungnya, jadi dia tidak takut pada apapun. "Kamu bisa memakannya gratis asalkan kamu membuat hidangan di sini." Penjaga toko langsung mengatakan apa yang dipikirkan Xiao Changtian. Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata penjaga toko dan memandang Xiao Changtian. Mungkinkah ini tujuan senior? Namun, memasak dengan wewangian kelas 1 bukanlah tugas yang mudah. Tujuan dari aturan dupa kelas 1 ini adalah untuk memenangkan hati para koki dari semua lapisan masyarakat. Temukan koki terbaik. Meskipun senior kuat, keterampilan memasaknya, pada saat ini, Leng Xiaoxiao juga mengkhawatirkan Xiao Changtian. Xiao Changtian sangat senang setelah mendengar kata-kata penjaga toko. Memasak gratis adalah hal yang bagus. Tidak masalah. Bab 542, jangan merebutnya dari saya, 1. Saint Spirit Sky, wewangian kelas 1. Setelah penjaga toko mendengar perkataan Xiao Changtian, dia pun berkata pada Xiao Changtian, "Tolong ikuti saya ke dapur." Saat dia berbicara, penjaga toko membawa Xiao Changtian ke belakang. Kemudian, Xiao Changtian dan yang lainnya masuk ke sebuah ruangan. Saat ini, dua penjaga yang menjaga pintu menghalangi jalan Leng Xiaoxiao. "Nona Leng, dapur adalah tempat yang penting. Anda bukan koki, jadi Anda tidak bisa masuk. Saya harap Anda bisa mengerti." Ketika Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata penjaga toko, dia mengangguk padanya. Dia tahu aturan api neraka. Namun, jika Xiao Changtian tidak memiliki keterampilan kuliner sama sekali, begitu mereka masuk, mereka akan membodohi api neraka, dan mereka akan masuk daftar hitam seluruh kota. Leng Xiaoxiao ingin mengingatkan Xiao Changtian tapi sudah terlambat. Pada saat ini, suara Lin Ruomiao terdengar di telinga Leng Xiaoxiao. "Jangan khawatir, guru akan baik-baik saja." Sejak dia mengambil Xiao Changtian sebagai tuannya, Lin Ruomiao tidak pernah mengetahui bahwa Xiao Changtian tidak tahu bagaimana melakukan apapun. Ketika Leng Xiaoxiao mendengar kata-kata percaya diri Lin Ruomiao, dia juga meliriknya. Setelah Xiao Changtian memasuki dapur, dia juga melihat bahwa itu adalah ruang kosong. Semua koki berkumpul, dan api yang digunakan oleh koki itu semuanya aneh dan memiliki berbagai macam warna. Xiao Changtian juga memahami bahwa ada berbagai jenis kayu di dunia budidaya. Warna apinya juga berbeda. "Silakan mulai produksi Anda." Penjaga toko berkata perlahan pada Xiao Changtian. Ketika para koki itu melihat Xiao Changtian, mereka juga memberinya senyuman konyol. "Ada pendatang baru lainnya. Saya ingin tahu seberapa kuat dia. Dia terlihat sangat muda. Ya, siapa yang dapat membantu kita mewujudkan keinginan kita untuk mengalahkan api neraka? Lihat, kenapa dia masuk ke dalam." Mendengar suara terkejut ini, koki lainnya juga melihat ke arah Xiao Changtian. Saat ini, Xiao Changtian masuk ke sebuah ruangan. Dia menyalakan api seperti manusia dan bahkan menggunakan panci hitam yang tidak diinginkan seseorang. Saat mereka memasak, bukankah mereka mengumpulkan kekuatan langit dan bumi di luar dan mengumpulkannya ke dalam makanan? Jika orang ini berlari ke dalam rumah, kesulitan mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi akan jauh lebih tinggi. Juga, bahan apa itu? Tampaknya itu adalah telur. Saat ini, semua koki melihat ke arah penjaga toko. Mereka semua curiga penjaga toko telah membawa orang yang salah.
Orang ini sama sekali tidak terlihat seperti koki. Mungkin para pembudidaya itulah yang ingin menyelinap ke dupa kelas 1 untuk menipu makanan dan minuman. Penjaga toko juga sedikit tercengang saat melihat tindakan Xiao Changtian. Jika bukan karena Leng Xiao Xiao, dia pasti sudah mengusir Xiao Changtian. Saat ini, Xiao Changtian sudah menyalakan api di dapur. Dia memasukkan telur ke dalam panci hitam dan pergi ke dapur untuk mencarinya. Makanan ini kelihatannya tidak enak. Pada saat ini, kesan Xiao Changtian terhadap dupa kelas 1 sudah mulai berubah. Dupa kelas 1 ini didekorasi dengan sangat indah. Dia tidak menyangka dapurnya akan seperti ini. Panci hitam ini terlihat sangat kumuh. Tidak diketahui berapa kali lebih buruk dibandingkan dengan produksinya sendiri. Dan mengapa nasinya terlihat terlalu matang. Sepertinya koki di sini juga tidak begitu bagus. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian tidak melambat. Panci hitam berguling di tangannya beberapa kali, dan nasi putih pun ikut bergoyang. Saat koki di luar melihat tindakan Xiao Changtian, salah satu dari mereka berkata dengan kaget. Lihat, sisa makanan itu menyerap energi spiritual. Nasi yang digunakan Xiao Changtian adalah sisa makanan yang menurutnya tidak berguna. Hidangan yang telah kehilangan kepekaannya terhadap energi spiritual langit dan bumi. Dia tidak menyangka Xiao Changtian mampu menyerap energi spiritual dari piring. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup di luar ruangan. Seluruh ki spiritual di dunia sepertinya berkumpul menuju pot hitam di tangan Xiao Changtian. Para koki itu memandang Xiao Changtian seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Xiao Changtian, yang berada di dapur, juga menggumamkan beberapa patah kata. Bahkan tidak ada bahan apapun di dapur. Kemudian, Xiao Changtian mengeluarkan beberapa botol bumbu dari cincin interspatialnya. Dan apa yang dipegang orang itu? Setelah Xiao Changtian menambahkan bumbu, chef terkejut saat mengetahuinya. Makanan di wajan hitam Xiao Changtian sepertinya telah berubah. Perlahan-lahan berkembang ke arah tumbuhan roh di dunia. Setelah beberapa saat, Xiao Changtian meletakkan makanan itu ke dalam panci hitamnya di atas piring. Berjalan keluar dari dapur, Xiao Changtian perlahan membawakan piring ke penjaga toko. Manajer, lihatlah. Apakah nasi goreng telur ini oke? Saat ini, Xiao Changtian juga menyeka dahinya. Dapurnya agak panas. Penjaga toko melihat piring yang diserahkan Xiao Changtian dan mengambilnya dengan kedua tangannya. Saat ini, pemilik toko juga terkejut. Untuk bisa menjadi pengelola dupa kelas 1, dia sebelumnya adalah seorang koki terkenal di alam surga. Hanya setelah dia kalah dari api neraka barulah dia bersedia memberinya dupa kelas 1. Dia perlahan mencelupkan tangannya ke dalam beberapa butir nasi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Penjaga toko juga kaget. Itu sebanding dengan ramuan roh berumur tahun. Saat nasi memasuki perut pemilik toko, penjaga toko merasakan kekuatan spiritual murni berkumpul di keempat anggota tubuhnya. Bahkan alam abadi sejati miliknya tersapu oleh kekuatan ini. Ada juga tanda-tanda terobosan. Ini hanya efek dari beberapa butir beras. Saat ini, pemilik toko tidak berani terus memikirkan budidayanya sendiri. Melihat Xiao Changtian di depannya, penjaga toko perlahan berkata kepadanya, "Tuan, mohon maafkan saya atas rasa tidak hormat saya sebelumnya." Melihat penjaga toko tiba-tiba membungkuk padanya, Xiao Changtian buru-buru mendukungnya. Penjaga toko, ini hanya hidangan biasa. Aku bisa makan di sini sekarang, kan? Dia telah menghabiskan begitu banyak uang, jadi dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Meskipun dapur ini kelihatannya tidak terlalu besar, namun tidak masalah asalkan gratis. Ketika penjaga toko mendengar perkataan Xiao Changtian, dia segera berkata kepada Xiao Changtian. Tentu saja, guru. Ikuti aku. Setelah itu, penjaga toko menunjuk ke arah koki di luar. Para koki itu langsung bereaksi. Melihat punggung Xiao Changtian, mereka semua bergegas berkata, "Biarkan aku memasak untuk senior. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku." "Apa? Saya ingin memasak untuk senior. Kaulah yang merebut milikku, kan?" Untuk sesaat, para koki di belakangnya mengeluarkan keahlian unik mereka memasak untuk Xiao Changtian. Jika Xiao Changtian memakannya, dia akan mendapat ulasan bagus darinya. Maka keahlian kuliner mereka akan melambung tinggi. Bab 543, Mengkritik Hidangan 1. Saint Spirit Sky, Wewangian Kelas 1. Xiao Changtian perlahan keluar dari dapur. Saat ini,
Leng Xiaoxiao datang ke sisi Xiao Changtian dan berkata kepadanya perlahan. Senior, bagaimana kabarnya? Xiao Changtian memandang penjaga toko dan berkata pada Leng Xiaoxiao. Penjaga toko akan mengatur makanan untuk kita. Melihat penampilan Nona Leng yang cemas, sepertinya dia lelah karena perjalanan dan lapar. Penjaga toko merasakan tatapan Xiao Changtian dan tersenyum pada Leng Xiaoxiao. Nona Leng, jika Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda membawa seorang majikan, saya tidak akan membiarkan majikan itu memasak. Saat ini, penjaga toko, Leng Xiaoxiao, mengeluh. Di kota neraka, status tidak pernah ditentukan oleh budidaya. Karena jika kemampuan kulinermu bagus, berarti kamu bisa cepat mendapatkan nikmat dari api neraka. Lalu, selama budidayamu tidak melebihi api neraka, statusmu di sini akan lebih rendah daripada mereka yang pandai memasak. Sama seperti bagaimana pemilik toko, seorang dewa sejati, bisa menjadi pemilik dupa kelas 1. Meskipun ada dewa emas di antara para koki di belakangnya, mereka tidak berani untuk tidak menghormati penjaga toko. Karena tak seorang pun di sini yang bisa menahan amarah Raja Surgawi. Jika Xiao Changtian ingin mendapatkan bantuan dari api neraka di masa depan, mengapa dia begitu kasar padanya hari ini? Jika Xiao Changtian ingin menghadapinya, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Leng Xiaoxiao juga tercengang saat mendengar kata-kata penjaga toko. Lalu, dia berkata pada Xiao Changtian, Senior. Xiao Changtian merasakan tatapan Leng Xiaoxiao dan berkata perlahan. Tidak apa, aku baru saja membuat hidangan. Sebenarnya tidak salah jika penjaga toko ini memanggilnya Tuan. Keterampilan memasaknya dinilai sebagai tingkat master oleh sistem. Saat ini, penjaga toko berkata kepada Xiao Changtian dan Leng Xiaoxiao, silakan ikuti saya. Begitu dia selesai berbicara, penjaga toko membawa Leng Xiaoxiao dan Xiao Changtian ke kamar pribadi yang elegan. Jendela kamar pribadi adalah gunung palsu dengan segala macam pemandangan indah. Rupanya, penjaga toko juga telah membawa Xiao Changtian dan yang lainnya ke kamar pribadi yang telah disiapkan. Xiao Changtian dan Leng Xiaoxiao sedang duduk di kamar pribadi sementara penjaga toko menunggu mereka. Kemudian, seorang koki datang dengan hidangan favoritnya. Senior, ini sup kubis acar kerbau yang baru saja kubuat untukmu. Silakan mencobanya. Melihat koki menyajikan hidangan, Xiao Changtian pun mengambil sumpit dan mangkuk di atas meja. Dia mengambil mangkuk untuk Leng Xiaoxiao, Lin Ruomiao, dan yang lainnya. Setelah percakapan dengan penjaga toko, Leng Xiaoxiao memahaminya. Xiao Changtian adalah ahli memasak. Dia tidak menyangka Xiao Changtian menjadi begitu kuat, dan keterampilan memasaknya juga sangat mendalam. Saat ini, Leng Xiaoxiao tidak berani meminta Xiao Changtian mengambilkan sup untuknya. Dan sup ini, jika dalam keadaan normal, dia tidak akan sempat meminumnya. Ini karena chef fragrance kelas 1 memiliki harga dirinya sendiri. Meski mereka koki kelas 1, tidak semua orang bisa memasaknya. Misalnya, chef di depannya bernama Rambut Putih. Dia berspesialisasi dalam memasak untuk Helvire. Sejak dia mulai makan dupa kelas 1, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan apapun yang dimasaknya. Karena senior mampu membuat para chef ini memasak, itu berarti kemampuan kulinernya jauh di luar imajinasinya. Leng Xiaoxiao berkata pada Xiao Changtian perlahan. Senior, aku akan melakukannya sendiri. Xiao Changtian tersenyum pada Leng Xiaoxiao saat mendengar kata-katanya. Tidak apa-apa. Kemudian, dia mengambil semangkuk sup dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat chef berambut putih itu melihat ulah Xiao Changtian, dia pun menantikan komentarnya. Xiao Changtian perlahan berkata, yang ini kurang bumbu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seharusnya tidak ada bumbu apapun yang dimasukkan ke sini. Ketika pria berambut putih mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia tidak bereaksi tepat waktu. Dia memandang Xiao Changtian dan berkata perlahan. Senior, bolehkah saya bertanya apa bumbunya? Mendengar perkataan pria berambut putih itu, Xiao Changtian tersenyum padanya. Saat dia sedang memanggang di halaman kecil, Jiwer dan yang lainnya juga kaget saat mengeluarkan bumbunya. Sepertinya para chef di dunia budidaya tidak terlalu menggunakan bumbu. Kemudian, Xiao Changtian mengeluarkan beberapa botol bumbu dari cincin luar angkasanya. Dia perlahan menyerahkannya pada pria berambut putih dan berkata padanya. Bumbu ini akan terasa lebih enak saat kamu memasaknya nanti.
Pria berambut putih itu melihat bumbu yang diberikan Xiao Changtian dan merasa sedikit bersemangat. Bukankah bumbu ini digunakan oleh Xiao Changtian saat membuat nasi goreng telur? Senior sebenarnya memberinya hal yang sangat berharga. Pada saat ini, pria berambut putih itu memandang Xiao Changtian dan tersentuh. Dia berkata pada Xiao Changtian perlahan. Terima kasih, senior. Tidak dibutuhkan. Xiao Changtian melambaikan tangannya pada pria berambut putih itu. Dia datang ke sini hanya untuk makan nasi goreng telur. Tidak peduli apa, dia telah membayar koki itu secara gratis. Tidak buruk memberinya bumbu. Bagaimanapun, bumbu-bumbu ini tidak terlalu berharga. Para koki yang datang kemudian juga menerima bimbingan berbeda dari Xiao Changtian. Segera, Xiao Changtian hendak meninggalkan dupa kelas 1 bersama penjaga toko. Setelah Xiao Changtian datang ke sini, dia mengerti mengapa Leng Xiao mengatakan ini adalah toko terbaik. Meskipun masakan yang dimasak oleh koki di sini rasanya tidak enak, mereka sangat rajin belajar. Bersedia mendengarkan saran para tamu dan belajar darinya. Xiao Changtian percaya bahwa restoran ini pasti akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Ketika Xiao Changtian hendak pergi, penjaga toko mengeluarkan kartu emas ungu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xiao Changtian. Senior, ini adalah kartu VIP untuk wewangian kelas 1. Xiao Changtian melihat kartu ungu emas yang diserahkan oleh penjaga toko dan mengambilnya. Xiao Changtian tahu bahwa itu adalah kartu emas ungu. Bukankah ini kartu VIP dari kehidupan sebelumnya? Ini juga merupakan cara restoran untuk mempromosikan penjualannya. Leng Xiao dan Leng Mei melihat kartu ungu di tangan Xiao Changtian dan terkejut. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tapi sebagai ketua ras spiritual, Leng Xiao pasti mengenalinya. Dengan kartu ini, Xiao Changtian bisa datang ke sini untuk makan gratis kapan saja. Dia bahkan bisa membuat wewangian kelas 1 mempromosikannya sampai batas tertentu. Penjaga toko melihat Xiao Changtian mengambil kartu ungu itu dan tersenyum saat dia mengirimkannya. Setelah Xiao Changtian pergi, penjaga toko berkata kepada pelayan di sampingnya, beritahu orang-orang wewangian kelas 1 untuk menunjukkan rasa hormat 120% kepada tuan ini ketika mereka bertemu dengannya di masa depan. Bantu aku mengawasi dupa kelas 1. Aku akan pergi mencari Lord Helvire. Setelah pelayan mendengar perkataan penjaga toko, dia segera turun untuk melaksanakannya. Setelah pelayan pergi, sepiring nasi goreng telur muncul di tangan pemilik toko.